Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan syahrul rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid An-Nur beserta jamaah di tengah-tengah aktivitas kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa mencatat amaliyah kita dari mulai awal sampai malam hari ini sebagai amaliyah yang shalihah atau amaliyah yang shalih yang bisa membanggakan diri kita dan Allah kelak di yaumil akhir. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehat semua ya? Mudah-mudahan malam hari ini hati kita cerah. Baik. Dari beberapa hadis riwayat ya, bahwa doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Demikian sangat penting itu karena doa ini mengandung pertama penguatan akidah. Penguatan akidah dengan mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, astagfirullah. Astagfirullah itu adalah efek dari adanya pengakuan kita kepada Allah, termasuk Allah adalah zat yang akan bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Tidak ada yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita kecuali Allah. Maka oleh karena itu, kita selalu di bulan Ramadan itu banyak istighfar gitu. Kemudian kalau kita sudah melakukan pengikraran, al-iqraru bitauhid ma'at tasdiq. Jadi mengikrarkan Allah satu-satunya zat yang hak disembah, tapi juga harus diakui secara jiwa. Karena kadang-kadang kita asyhadu an la ilaha illallah gampang benar kita ucapin, tapi ternyata hati kita nggak terpaut gitu. Nah, keterpautan itu akan menyadarkan kita bahwa kita banyak dosa. Di bulan Ramadan ini adalah syahrul maghfirah. Maka banyak-banyak istighfar. Bukan? Kemudian kalau duanya itu sudah kita capai, pertama pengikraran ketauhidan Allah, yang kedua pengakuan kita banyak dosa, maka baru kita memohon kepada Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atas ridhonya Allah itu yang paling besar adalah kita masuk surga. Dan begitu keterkaitannya masuk surga, jangan sampai masuk neraka. Karena dua itu nggak bisa lepas. Makanya kalimatnya ya kepingin masuk surga tanpa sedikit pun masuk neraka. Karena nanti ada yang langsung masuk surga, ada yang ke neraka dulu, gitu. Nah, bisa jadi kita mohon jangan sampai ke neraka dulu Allah, gitu. Nah, itu makna dari doa itu. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ayo, silakan. Terkait masalah zikir tadi tuh, kenapa sih seakan-akan tuh di bulan Ramadan tuh semuanya yang menzikirkan itu dan seakan-akan sakral gitu. Ya. Terkaitannya apa sih sama Ramadan itu? Oh, siap. Jadi gini, kadang-kadang Rasulullah itu menguatkan begini, man akhira kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah atau dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya dihiasi dengan kalimat la ilaha illallah wajib masuk surga, akan dimasukkan ke surga. Artinya apa? Apa hubungannya dengan kematian? Kematian itu terjadi kapanpun.
di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Karena rentangan waktu itu nggak ada perbedaan bagi Allah. Artinya apa? Di bulan Ramadan itu kita didorong oleh Allah untuk menyadarkan diri. Ya, melalui Rasulullah itu banyaklah berzikir tentang ketauhidan Allah. Nah, salah satunya itu doa tadi itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nasaluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Karena ketauhidan Allah itulah kunci bagaimana kita masuk surga dan terhindar dari neraka. Kemudian Rasulullah juga bilang begini, aksiru biqauli la ilaha illallah. Banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. Karena di hadis yang lain, la ilaha illallah miftahul jannah. Gitu. Nah, di bulan Ramadan ini sangat didorong. Kita ini sangat didorong, sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pertama tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kenapa kita harus mengikrarkan kembali asyhadu alla ilaha illallah. Keimanan kita itu akan pasang surut, tergantung belenggu nafsu syahwat keduniaan yang menutupi kecenderungan jiwa kita, hati kita untuk selalu berada bersama Allah. Hati kita itu selalu bersama Allah. Makanya Allah katakan itu lahu mulkus samawati wal ard. Gitu kan? Jadi bagi Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Nah, man indahu la yastakbiruna fi ibadah. Orang-orang yang berserta dengan Allah itu tidak merasa canggung, sombong, angkuh untuk beribadah kepada Allah. Gitu kan, an ibadatik. Jadi untuk selalu beribadah. Itu yang dimaksud orang-orang yang di sekitar Allah itu kan malaikat. Allah bukan ingin membandingkan malaikat dengan kita, tapi figur malaikat, karakter malaikat itu ada di dalam kemanusiaan kita, yaitu dengan jiwa, dengan iman, akal. Tapi terganggunya akal dan jiwa kita itu karena ada nafsu. Dan nafsu itu kan karakteristik syaitonia. Makanya syaitan itu ada yang di dalam diri kita. Maka untuk bisa menanggalkan sifat-sifat nafsu syahwat keduniaan, itu harus sering mengikrarkan Allah. Jadi digedorlah, kayak dipukul-pukul gitu. Dan kadang-kadang karena belenggu nafsu itulah hati kita sekeras karang, sekeras batu. Nah, ini perlu adanya gedoran-gedoran asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik secara sir dalam hati, pengakuan dalam hati ataupun dalam lisan. Karena antara lisan dan hati itu saling menguatkan. Gitu. Memang iktikad itu keyakinan ada di dalam hati, tapi lisan bisa menguatkan hati. Makanya yusabbitullahu alladziina amanu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya. Allah akan menguatkan jiwa-jiwa manusia yang sering mengucapkan. Jadi jangan bahwa zikir itu harus sir, enggak. Mengucapkan. Kenapa kita harus keras? Karena untuk menggedor hati kita yang sudah mengeras karena nafsu. Gitu. Jadi kalau cuman ya mungkin bagi seseorang tertentu nggak apa-apa, tapi bagi yang hatinya sudah keras digedor, gitu. Nah, maka dari itu dengan sir, dengan jahar, nah itu perlu untuk mengendalikan jiwa kita agar senantiasa terikat dengan ketauhidan Allah. Nah, kemudian kalau kita sudah yakin bahwa Allah itu tiada Tuhan selain Allah, tiada yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita kecuali Allah, maka kita astagfirullah. Kenapa kita harus sering astagfirullah? Di situ ada Allah itu berfirman begini, fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat.
yakini dulu, ketahui dulu dan yakini dulu Allah itu satu-satunya zat yang hak disembah dan hanya Dia yang bisa mengampunkan. Yakin dulu. Nah, kalau kita istighfar nggak punya keyakinan, nah maka di situ Rasulullah mengajarkan asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah. Nah, kalau sudah kita meyakini bahwa pastikan bahwa Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita, bila kita meyakini bahwa Allah hanya Dialah yang bisa mengampuni dosa. Baru kita minta target capaian maksimal, apalagi di bulan Ramadan. Itu adalah kebahagiaan dunia akhirat. Yang paling penting adalah akhirat. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah, minta banyak sebanyak-banyaknya dan terulang-ulang, nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta ridhonya Allah untuk kita masuk ke dalam surga. Nah, kemudian setelah itu, ya jangan lupa ke surga, murni ke surga. Jangan sampai kita mampir dulu ke neraka, karena banyak orang nanti yang terakhir dikeluarkan dari neraka itu sudah sekian ribu tahun, dan dia terseok-seok, kadang disambar api, akhirnya dia alhamdulillah saya sudah terbebas dari, tapi tetap masuk surga. Nah, tapi di sini kita sudah antisipasi. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku berlindung kepada kemurkaanmu dan siksa neraka. Kalau Allah murka, wah udah. Murkanya Allah itu karena kita dolim. Dolim itu banyak amal, tapi amalnya nggak ditujukan kepada Allah, itu dolim namanya. Maka jangan sampai kita dianggap oleh Allah orang-orang yang dolim. Maka kebetulan saja kita masuk di bulan Ramadan ini, karena Ramadan ini tingkat kepedulian Allah, artinya keluasan yang Allah berikan itu lebih luas. Dan pahalanya beda. Satu kebaikan, kalau di hari-hari biasa itu asra amsal ya, jadi 10 kali lipat. Tapi di bulan Ramadan minimal 70 kali. Coba itu. Kalau kita baca asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah bukan hanya menerima doa kita, tetapi ucapan itu akan menjadi pahala yang sangat besar. Dan itu ya sab'ina marrah. Jadi sab'ina amsal. Jadi 70 kali lipat setiap kita berbuat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, itu pahalanya minimal 70 kali. Wa ajidu, bahkan Allah akan menambahkan. Apalagi kita dapetin itu yang namanya Lailatul Qadar. Waduh, itu Masya Allah. Jadi itu keterkaitan Ramadan, karena mungkin di bulan-bulan selain Ramadan, syahwat kita membelenggu jiwa kita, akal kita. Tapi di bulan Ramadan khusus kita disuruh puasa. Jadi dalam keterangan para ulama itu mengatakan begini. Puasa itu identik dengan sabar. Nah, dan puasa itu menahan lapar dan haus, itu adalah bagaimana kita menanggalkan syahwat-syahwat perut, syahwat keduniaan. Maka di situ dijelaskan, waman habsu fi nafsihi, siapa orang yang bisa memenjarakan jiwanya, maka falahu min nisfi sabri, maka baginya dia akan mendapatkan separuh kesabaran. Kemudian waman sabara li taatillah, barang siapa dia sabar untuk selalu terdorong untuk berusaha beramal kepada Allah, misalnya sholat malam, baca Quran dan lain sebagainya di bulan Ramadan ini, maka kita mendapatkan separuh yang kedua kesabaran itu. Jadi kesabaran itu di Ramadan itu bulan, diparuh puasanya dan amalnya. Maka amal ini bertahan, ya kan kenyataannya kan di bulan Ramadan biasanya semakin kesonoin kan semakin sepi. Nah, orang yang kuat sabar, maka dia dapat separuh yang kedua.
Puasanya bagus, separuh yang pertama. Itu keterkaitan dengan Ramadan. Saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menunjukkan pada kita untuk bisa memiliki kesabaran yang utuh dengan bagaimana kita mencermati dan hati-hati terhadap puasa kita, dan juga kita memotivasi diri, menyemangati diri untuk melakukan ibadah-ibadah di hari-hari Ramadan, terutama di malam Ramadan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.